Sobat UBI TV, berjumpa lagi dengan saya, Feby Berliana, dalam program spesial UBI TV, Triple C, Cerdik Cari Cuan. Sebelum itu saya ucapkan selamat Hari Natal bagi seluruh Sobat UBI TV yang merayakan. Nah, pada Natal kali ini kita akan membahas 5 berita yang terkini dan terupdate. Pastinya saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Redaktur Ekonomi Update UBI TV, Bapak Abdullah Siddiq. Halo Bapak Siddiq. Ya, halo, hai Feby, apa kabar? Luar biasa, Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, baik ya, kita sudah masuk akhir pekan. Iya. Di bursa kita juga tinggal minggu depan ini, terus kemudian ganti tahun Ganti tahun ya Pak ya. Tapi kita, kalau kita lihat, masih banyak hal-hal yang menarik yang kita bisa bahas ya, terutama yang fenomenanya dengan aktivitas masyarakat di tahun baru. Iya. Oke, Bapak Abdullah, boleh kita lanjut ke berita yang pertama? Bisa kita mulai. Baik, berita yang pertama, Jasa Marga beri diskon tarif tol di libur Nataru segini besarnya. Menurut emiten news.com, PT Jasa Marga, Persero, TBK bersama kelompok usahanya dan sejumlah badan usaha jalan tol BUJT lainnya memberikan potongan tarif tol sebesar 10% untuk perjalanan di jalan tol Trans Jawa dari Jakarta menuju Semarang. Dan sebaliknya, diskon ini berlaku pada periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Nataru, termasuk arus balik pada 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025. Nah, Bapak, bagaimana nih menanggapi berita pertama kita? Ya, ini satu kebijakan pemerintah yang bagus ya. Jadi kalau minggu lalu kita bahas bahwa pemerintah juga menurunkan tarif pesawat dan kelihatannya itu berdampak pada emiten-emiten penerbangan ya, seperti AirAsia, Citylink, Garuda. Nah, kali ini kebijakan ini juga berpengaruh pada emiten tol atau jasa marga ya, kodenya JSMR. Jadi kebijakan ini menurut saya tepat karena memang di libur-libur Nataru seperti ini aktivitas masyarakat lebih banyak ya, dia bepergian entah itu di dalam kota maupun ke luar kota, dan salah satunya adalah menggunakan jalur tol Trans Jawa gitu loh, yang memang banyak emitennya dikuasai oleh Jasa Marga gitu. Walaupun ada emiten lain misalnya Astra gitu. Astra kan juga punya juga gitu loh. Nah, kalau kita lihat apakah ini berdampak pada emitennya, saya pikir ini bagus ya. Kita lihat hari ini di sesi pertama perdagangan hari ini tanggal 23 waktu kita tapping ya. Jadi Jasa Marga dijual di harga 4.350, naik Rp250 atau 6,36%. Jadi naiknya cukup tinggi ya, salah satunya dari kebijakan ini. Karena ya dengan kebijakan ini otomatis banyak orang lebih banyak menggunakan tol, otomatis pendapatannya naik. Dan kita juga berterima kasih ya dengan komitmen pemerintah yang menurunkan tarifnya walaupun 10%. Tapi ya kalau misalnya Feby berangkat dari Jakarta misalnya menuju Semarang atau menuju Surabaya, 10% itu juga sudah cukup, sudah besar ya jumlahnya ya, sudah besar sekali. Apalagi misalnya kalau kita lihat di Semarang. Dan kita berharap ini juga memberi dampak ekonomi multi efek, misalnya ke UKM ya, ke oleh-oleh, ke toko oleh-oleh, misalnya terus ke tempat wisata di sepanjang jalur tol itu, gitu. Misalnya mungkin wisata di Semarang, di Bandung, di Purwokerto, di Jogja, di Solo, dan sebagainya. Gitu. Jadi aku pikir ini bagus ya, dan ini berimpact pada emiten-emiten jalan tol, terutama milik BUMN ya, Jasa Marga. Gitu. Jadi pemberian potongan tarif tol ini tuh merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan bagi pengguna jalan tol, dan pastinya itu bermanfaat ya Pak ya? Ya pastilah, pasti bermanfaat gitu. Terutama untuk teman-teman yang memang merayakan Natal dan Tahun Baru, dan dia mungkin ingin pulang kampung dan sebagainya gitu ya. Jadi saya pikir ini kebijakannya bagus dan berimpact positif pada emiten di jalan tol. Oke, baik. Itu berita pertama kita pada hari ini Pak ya. Oke, kita bisa lanjut ke berita yang kedua. BNI siapkan uang tunai 19.074 triliun saat Natal dan Tahun Baru. Dikutip dari emiten news.com.
PT Bank Negara Indonesia (TBK) Persero atau BNI menyediakan uang tunai sebesar 19.074 triliun rupiah dalam periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Nah, ini adalah berita kedua kita, Pak. Bagaimana tanggapannya mengenai berita ini? Ya, ini juga salah satu good news juga ya. Jadi kalau orang bepergian kan pasti dia butuh uang tunai. Betul sekali, Pak. Butuh uang tunai, walaupun sekarang transaksi cashless juga digenjot oleh pemerintah. Nah, sehingga perbankan, umumnya perbankan pasti dia akan menyiapkan uang tunai yang itu tersedia di ATM atau di mana gitu ya, yang itu bisa diakses oleh masyarakat gitu loh. Karena biasanya memang dengan pergerakan masyarakat di akhir tahun yang meningkat, maka mereka akan membelanjakan lebih banyak ya. Entah itu untuk misalnya untuk bahan bakar, untuk beli oleh-oleh ke tempat wisata, untuk hadiah ya, mungkin memberi angpau, memberi kado dan sebagainya. Sehingga memang perputaran uang itu akan lebih banyak dan sehingga bank itu mempersiapkan uangnya, dia mempersiapkan lebih ya. Jadi ya memang sampai triliunan ya. Kalau kita lihat BCA, BNI, Mandiri, mereka mempersiapkan uang itu pasti triliunan supaya mudah diambil oleh masyarakat. Dan ini kalau kita lihat ya hari ini BNI ya, hari ini BNI diperdagangkan di 4.360 ya, walaupun memang beberapa hari ini memang sektor perbankan itu cukup, harga sahamnya cukup terkoreksi ya. Jadi kalau kita lihat bank-bank memang beberapa hari ini harga sahamnya agak turun gitu loh. Kalau coba kita lihat, nah hari ini di bank di 4.360 dia naik Rp100 atau naik 2,3%. Nah kalau kita lihat dalam seminggu 5 hari terakhir ini memang BNI turun gitu loh. Dia turun 5%, 5,8, turun 230. Memang beberapa hari ini memang perbankan cukup tertekan ya. Tapi kita berharap dengan akhir tahun perbankan atau di kuartal 4 kinerjanya membaik, pelayanannya ke masyarakat membaik dan harga sahamnya bisa naik. Semoga ya, Pak ya. Tapi ini termasuk good news banget ya buat kita ya. Kita good news. Sudah 2 berita yang luar biasa baik sekali untuk kita, yang pastinya akan bermanfaat juga buat penggunanya. Baik teman-teman, tetap di sini kita akan melanjutkan ke berita yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Triple C. Cerdik cari cuan. Baik pemirsa, terima kasih sudah tetap di acara Triple C. Kita akan lanjutkan ke berita yang ketiga. Emiten TP Rahmat kembangkan infrastruktur EV lewat Dharma Connect menurut emiten news.com. Emiten manufaktur komponen otomotif milik TP Rahmat PT, Dharma Polymetal TBK, DRMA mempertegas komitmen dalam pengembangan infrastruktur kendaraan listrik melalui ekosistem bernama Dharma Connect. Baik, Bapak Sidik, bagaimana nih menanggapi berita yang ketiga? Ya, ini juga nyambung tadi ya. Jadi kalau tolnya sudah ada, terus kendaraannya ada, dan hampir sama 2 tahun ini orang menggunakan kendaraan listrik itu semakin banyak. Semakin banyak ya, Pak? Banyak, baik untuk aktivitas dalam kota sampai ke luar kota. Nah, sehingga industri mobil listrik ini juga semakin berkembang. Salah satu yang berkembang itu selain mobilnya itu adalah komponennya. Nah, DRMA ini adalah perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu konglomerat kita, Pak TP Rahmat, yang dia fokus pada pembuatan komponen mobil. Nah, selama ini dia memang membuat komponen mobil konvensional, yang salah satunya dipasok ke Astra, ke grupnya Astra ya. Nah, sekarang dia mengembangkan, membuka pasar baru, karena mobil listrik semakin banyak, yaitu salah satunya adalah spare part ataupun komponen mobil listrik.
Jadi kalau kita lihat langkah DRMA ini tepat ya. Jadi ketika pangsa pasarnya walaupun mungkin masih kecil, dia sudah mulai masuk gitu untuk menyediakan komponen-komponen dari mobil listrik ya, terutama spare part-nya. Nah, jadi ini good news ya bagi DRMA, jadi dan terutama untuk industri-industri di dalam negeri, dan ini nanti juga akan menjadi lompatan teknologi baru bagi Indonesia. Jadi diharapkan kita bisa memiliki mobil listrik sendiri ya, walaupun itu mungkin masih paling tidak ini spare part-nya. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat di hari ini ya, DRMA ini sahamnya diperdagangkan di 920, dia turun 10 rupiah atau 1,8. Kalau kita lihat apakah DRMA ini sahamnya bagus, memang di harga yang sekarang ya 935, 920 itu dia masih cukup mahal ya. Jadi PBV-nya 2,23 atau bukan under value, dan PER-nya juga 8,75. Nah, kalau kita lihat apakah dia juga rajin bagi dividen, kita lihat dari 3 tahun terakhir dia bagi dividen terus. Jadi 2022 dia bagi, 2023 dia bagi, 2024 dia juga bagi dividen Rp36. Jadi bagi teman-teman yang memang menyukai saham yang ada dividennya, ya DRMA bisa jadi salah satu pilihan ya. Dan kalau kita lihat industrinya akan tumbuh terus, karena kan orang ya siapa sih yang tidak ingin punya mobil gitu ya. Terus kemudian ada mobil listrik ya, sekarang juga banyak orang yang sehingga semakin banyak orang membeli, kan kebutuhan akan spare part dan komponen akan terus ada. Baik Pak Sidik, kita lanjut ke berita yang keempat. Oke, boleh. Oke, berita yang keempat. Waskita atau WSKT raih kontrak 215 miliar dari proyek kantor Gubernur Papua Selatan. Menurut bisnis.com Jakarta, PT Waskita Karya Persero Tbk WSKT meraih kontrak senilai 215 miliar untuk pembangunan gedung kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan yang diestimasi memiliki kapasitas hingga 624 orang. Nah, ini adalah berita yang keempat. Menurut Bapak Sidik, bagaimana tanggapannya? Ya, ini kita pilih karena memang salah satu emiten infrastruktur ya, ataupun konstruksi Waskita Karya itu merupakan BUMN ya, badan usaha milik negara. Dan ini kita pilih karena kita ingin menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia semakin merata. Kalau kita lihat Provinsi Papua kan kalau dulu satu provinsi, cuma sekarang kan dimekarkan, ada Provinsi Papua, ada Papua Barat dan sebagainya, termasuk itu tadi ya Papua Selatan yang baru sebagai provinsi pemekaran, pasti dia membutuhkan ya gedung perkantoran, terus mungkin gedung dinas-dinas, terus gedung-gedung yang lain yang itu untuk melayani masyarakat. Nah, sehingga kalau pembangunannya dipercayakan ke BUMN, ini kan menjadi salah satu bukti bahwa ada sinergi antara pemerintah dengan BUMN, dan menunjukkan juga BUMN kita itu bagus ya. Apalagi memang pemerintahan Pak Prabowo ini kan juga ingin melanjutkan beberapa proyek infrastruktur yang sebelumnya sudah diinisiasi oleh pemerintah sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat apakah ini berdampak dengan sahamnya, kalau kita lihat Waskita Karya hari ini diperdagangkan di Rp202, dan Waskita ini sebetulnya kalau secara PBV masih cukup mahal karena PBV-nya 2,46. Kalau PER-nya itu minus ya 1,48. Ya memang beberapa tahun ini emiten konstruksi memang cukup terkonstruksi ya. Jadi dia ada tekanan operasional, misalnya ada yang hutangnya banyak dan sebagainya gitu ya. Jadi kita berharap dengan berita ini, kita berharap emiten-emiten konstruksi itu punya pendapatan lebih, sehingga kita harapkan tahun 2025 kinerjanya bisa biru ya, bisa hijau lah ya, bisa bagus gitu. Jadi ini bagus ya kalau untuk berita emiten ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi sebetulnya apakah Waskita ini, kalau kita lihat WSKT, kalau kita lihat hari ini sahamnya juga walaupun turun ya, masih turun. Kalau kita lihat dalam
beberapa tahun terakhir ini dia juga cukup cukup bagus lah, walaupun memang masih ada tekanan gitu, masih ada tekanan, dan kita berharap memang nanti waskita bisa bagus lagi ya di bursa, ya tidak hanya waskita ya, ada Adikarya, ada waskita, terus kemudian ada PTPP gitu ya, kita berharap nanti membaik ya, walaupun sekarang kinerjanya masih belum bagus. Baik, menarik juga ya berita yang keempat ini. Baik pemirsa, tetap di Triple C karena kita akan membahas berita yang kelima yang gak kalah menarik dari 4 berita sebelumnya. Tetap di sini ya. Terima kasih pemirsa, tetap di Triple C. Kita akan melanjutkan ke berita yang kelima. Kita lanjut ya Pak ya. Berita yang kelima mengenai Bluebird. BIRD operasikan 300 taksi listrik per Desember. Ada BED hingga BMW iX. Menurut bisnis.com Jakarta, emiten taksi keluarga Joko Sutono PT Bluebird Tbk mengungkapkan telah mengoperasikan armada lebih dari 300 unit taksi berbasis listrik battery electric vehicle per Desember 2024. Begitu Pak untuk berita yang kelima. Menurut Pak Sidik bagaimana tanggapannya? Sama ya, jadi kita nyambung dari yang tadi. Jadi sekarang itu memang taksi listrik atau kendaraan listrik sudah semakin familiar, terutama di kota-kota besar, dan sebenarnya di Malang juga. Kalau tadi yang disebut mereknya BYD itu juga beberapa bulan lalu dia buka dealer resminya juga di Malang gitu ya. Nah kalau kita lihat memang industri transportasi publik ya, misalnya bis atau taksi sekarang juga mulai dia mengeluarkan mobil-mobil listrik sebagai armada taksinya atau armada bisnya ya kalau kita lihat. Nah ini menjadi hal baru dan saya yakin ini juga akan lebih menguntungkan bagi operasional perusahaan. Satu, orang kan kadang ingin merasakan ya. Nah, kalau misalnya dia belum bisa beli, ya coba deh naik taksi listrik itu seperti apa gitu. Yang kedua, kalau memang secara operasional juga bisa lebih menghemat karena memang kendaraan listrik kadang-kadang memang lebih hemat dari sisi biaya ya. Jadi biaya bahan bakar terutama, terus biaya spare part itu tidak sebesar dari mobil bahan bakar bensin dan sebagainya. Nah, ini ekspansi ini atau langkah ini tentu ini bagus bagi Bluebird karena beberapa tahun lalu sebelum COVID itu kan dia juga cukup tertekan pendapatannya karena munculnya taksi online kan waktu itu. Jadi taksi online waktu itu masih eranya bakar uang, jadi biaya transport biayanya kan sangat murah waktu itu kan. Jadi kita masih mengalami masa-masa hanya Rp1 atau berapa itu kan ada. Nah sekarang di saat taksi online itu tidak lagi bakar uang, maka posisi harganya kan hampir sama ya. Jadi biayanya kan hampir sama. Sehingga ini menjadi nafas baru lagi bagi Bluebird dan perusahaan taksi lainnya untuk meningkatkan servis dan layanan, jangkauan dan sebagainya. Sehingga nanti harapannya dia bisa pendapatannya bisa membaik. Kalau kita lihat ya hari ini diperdagangkan di Rp1.600 per lembar saham, naik Rp20 atau naik 1,27% ya pada hari ini. Kalau kita lihat 6 bulan terakhir, harga sahamnya juga cenderung naik ya dari waktu pertama 6 bulan lalu itu sekitar 1.500 dan sekarang 1.600, jadi naik 4,58% atau naik Rp70. Nah kalau kita lihat, kalau dari sisi valuasinya apakah Bird ini kodenya Bird ya, itu menarik untuk investasi, itu masih menarik karena PBV-nya hanya 0,7 atau di bawah 1. Atau bisa dikatakan secara, kalau dilihat dari PBV-nya ini adalah saham yang undervalue. Gitu.
Kalau pernya 7,7, terus kalau kita lihat apakah dia juga rajin bagi dividen. Nah, sebetulnya dalam 10 tahun terakhir ini Bluebird itu selalu membagi dividen ya. Jadi walaupun waktu itu masa Covid ya, dia hanya absen di tahun 2020. Ya 2020 kita ingat itu memang pandeminya parah banget gitu kan ya. Jadi banyak perusahaan absen, tapi setelah itu dia membagi lagi. Jadi dari 2015, 2016, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 selalu membagi dividen. Dan kalau kita lihat itu naik ya. Jadi 2022 dia hanya membagikan dividen Rp60 per lembar saham, 2023 Rp72 dan 2024 Rp91 per lembar saham. Jadi bagi teman-teman yang yakin dengan saham ini ya, saham taksi, bisa tuh jadi salah satu koleksinya ya untuk portofolio investasinya. Karena harga sahamnya juga naik, jadi bisa dapat capital gain, dan dividennya juga dia termasuk saham yang rutin bagi dividen. Jadi saya pikir bagus ya, walaupun ini disclaimer on ya, jadi tayangan ini bukan bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Jadi teman-teman kalau mau investasi saham tetap harus riset mandiri ya, melakukan riset mendalam, mau masuk ke emiten yang mana gitu Feb. Nah kalau Febi sendiri dari 5 berita ini menarik yang mana? Kalau saya menarik yang kedua, Pak. Ya, BNI ya, Iya. mendapatkan uang ya. Ya, karena itu kan dapat potongan juga ya kalau misalnya kita beli barang atau Ya, pesan sesuatu gitu. Semua perbankan sekarang juga mengaktifkan layanan digital ya. Iya. Jadi perbankan digitalnya atau aplikasi digitalnya, dan sekarang banyak juga ya aplikasi itu kadang dia bekerja sama dengan brand apa dan memberikan diskon-diskon gitu ya. Jadi ini kayaknya bagus juga untuk akhir tahun ya. Iya. Beberapa hal ya. Itu untuk akhir tahun. Untuk tayangan kita kali ini ya. Gitu. Menarik sekali Pak ya, 5 berita yang sudah diliput pada episode kali ini. Baik pemirsa, itulah 5 berita yang disediakan di Triple C episode kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.